Inilah 3 villain yang sulit dibenci di film Spider-Man yang diperankan oleh Tobey Maguire. Nomor 1 ada Harry. Ya, sebenarnya si Harry ini bukan villain ya. Justru bapaknya dia Green Goblin yang menjadi villain di film Spider-Man 1. Tapi justru karena kematian bapaknya atau kesalahpahaman lah ya, makanya Harry membenci Spider-Man sampai-sampai dia bekerja sama dengan Doc Ock untuk menangkap Spider-Man. Bahkan sampai di Spider-Man 3, perburuan Harry terhadap Spider-Man itu masih berlanjut. Bahkan ketika dia tahu kalau Spider-Man itu ternyata sahabatnya sendiri, yaitu Peter Parker. Bejirnya segat tuh. Dan setelah kejadian itu, Harry masih salah paham kepada Peter. Sampai akhirnya tangan kanan Harry dari pihak Oscorp, yaitu sahabatnya Norman Osborn, yang menjelaskan kenyataan yang sebenarnya, yaitu kalau bapaknya Harry itu meninggoy karena ulahnya sendiri, bukan karena dibunuh oleh Spider-Man. Tapi sayang banget sih cuy, di ending Spider-Man 3 Harry juga harus meninggoy demi melindungi Spider-Man. Nyesek gue cok. Nomor 2 ada Dr. Octopus. Sebenarnya beliau ini adalah seorang profesor yang sangat profesional atau seorang ilmuwan yang mendalami sebuah mahakarya di bidang Oscorp. Ya, peninggalannya Norman Osborn lah ya. Makanya seperti gua bilang tadi, itu salah satu alasan kenapa Octo mau bekerja sama dengan Harry. Ya, karena apa yang dia dapatkan semua ini ya berawal dari peninggalan bapaknya Harry juga kan. Sebenarnya beliau ini bukanlah orang jahat, akan tetapi tentakel robot gurita itulah yang memengaruhi Doc Ock untuk menguasai dunia. Ya, bisa dibilang otaknya udah dimanipulasi 50% sama kesadarannya masih 50% juga sih. Jujur, awalnya gue sangat kesel sama Doc Ock ini pas awal-awal gue nonton Spider-Man. Biasalah, masih terlalu mendewakan MC gitulah anjing. Sampai akhirnya gue sadar, setelah gue memahami alur ceritanya, ya emang demi mencapai tujuannya sendiri sih, makanya Doc Ock harus kehilangan istri dan juga jati dirinya. Sampai pada akhirnya beliau pun disadarkan oleh pahlawan kita, Spider-Man, dan beliau pun bertaubat. Nomor 3 ada Flynn Marko. Kalau villain yang satu ini latar belakangnya beda lagi cuy. Kalian pasti masih ingat lah kenapa alasan dia menjadi jahat. Sebenarnya saat Flynn menjadi Sandman, dia sih masih tetap menjadi perampok ketimbang pembunuh lah ya. Ya kalau menjadi ancaman sih ya jelas cuy, namanya juga villain ya pasti punya kekuatan super, nggak kayak NPC gitu kan. Sebenarnya Flynn adalah seorang buronan yang masih tahap pengejaran para polisi Amerika Serikat. Namun semua itu terhenti karena polisi mengira kalau Flynn mati saat terjatuh ke dalam mesin pasir. Bukannya mati beneran, justru mati suri cok, dan malah dapat buff dari sutradaranya nih. Meskipun sempat beberapa kali dia dihajar Spider-Man, tapi ini orang kayaknya nggak mau pindah alam dulu cok. Sampai di ending Spider-Man 3 dia mengakui kalau semua yang Peter curiga kepadanya itu hanya kesalahpahaman Peter doang. Dan fakta yang sebenarnya, Flynn bukanlah seorang pembunuh, melainkan seorang buronan dari aksi merampoknya.